Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Ratu selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia Allah kita dapat berkumpul di pertemuan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhirat. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kematian bagi seorang orang di luar sana hanyalah dianggap sebagai batas akhir dari sebuah kehidupan. Padahal hakikatnya tidak seperti itu. Dalam kitab yang pasti kebenarannya, yaitu Al-Quran, kematian hanyalah perpindahan dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan yang lain. Perpindahan di dunia fana menuju dunia kekal di sisinya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang pertama kali perlu kita lakukan adalah menyadari dan meyakini bahwasanya kematian itu pasti akan menghampiri siapa saja yang hidup. Ada banyak dalil yang menerangkan tentang pastinya kematian itu datang. Salah satunya dalam surat Al-Imran ayat ke-185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya kepada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dari satu ayat di atas, kita dapat mengambil banyak pelajaran mengenai kematian dan setelah kematian. Yang jelas dapat kita tangkap dari ayat di atas adalah bahwasanya balasan itu disempurnakan ketika nanti di hari kiamat. Kemudian siapa yang selamat dari neraka dan masuk surga, berarti dia telah mendapatkan kemenangan yang nyata. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang kedua kali yang harus kita lakukan adalah banyak mengingat tentang kematian. Mengingat kematian ini termasuk salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana dapat mengingat mati akan banyak manfaat yang kita dapat. Di antara manfaat yang kita peroleh dari banyak mengingat mati adalah mendorong untuk beramal soleh, menjauhkan dari tipu daya dunia sebagai ajang introspeksi diri dan memperbarui taubat, serta memperkuat tekad untuk selalu beristiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat-manfaat di atas bila kita renungkan lebih dalam akan membuat kita semakin menyadari akan pentingnya banyak mengingat kematian. Maka dari itu, mari mulai sekarang dan seterusnya kita sempatkan diri kita untuk mengingat kematian, agar hati kita semakin lembut dan tidak mudah tertipu oleh gemerlap dunia. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang ketiga kali yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu. Banyak hal yang harus dipersiapkan oleh seorang muslim untuk menghadapi kematiannya. Salah satu persiapannya adalah dengan senantiasa beramal soleh dan senantiasa menjaga sholat selama hidup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam tahriknya dari Bara ibnu Ajib radhiyallahu an berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba melalui melihat sekelompok manusia lalu bertanya, sedang apa mereka berkumpul? Dikatakan, mereka tengah menggali kubur. Bara berkata, lalu Rasulullah terpanjat dan meninggalkan kami dan bersegera menuju kumpul manusia yang tengah menggali kubur. Lalu beliau bersimpuh menghadap kubur dan saya pun mengambil posisi menghadap Rasulullah SAW karena ingin melihat apa yang dilakukan oleh beliau. Lalu Rasulullah SAW menangis sampai air mata beliau membasahi tanah. Kemudian beliau menemui kami dan berkata, wahai saudara-saudaraku, untuk hari yang seperti inilah kalian harus mempersiapkan. Hadis ini
menegaskan pada kita bahwasanya kematian itu harus dipersiapkan, bukan malah bersantai seolah tidak akan terjadi atau seolah itu hanya kejadian biasa. Di atas sudah dibahas tentang pentingnya menyadari kematian itu ada dan pasti akan datang. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jadi paling tidak ada 3 hal yang harus benar-benar kita perhatikan tentang kematian ini. Yang pertama, menyadari dan meyakini bahwasanya kematian itu pasti akan datang, cepat atau lambat. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian agar hati semakin lembut dan mudah untuk bertaubat. Yang ketiga, mempersiapkan kematian ini dapat memperbanyak amal soleh dan perbuatan baik lainnya. Seorang Abu Darda pernah berkata begini, 3 hal yang membuat saya tertawa dan 3 hal yang membuat saya menangis. Yang membuat aku tertawa adalah yang pertama, orang yang bercita-cita mendapatkan dunia padahal kematian tengah memburunya. Yang kedua, orang yang lalai padahal dia tidak dilalaikan. Yang ketiga, orang yang tertawa terbahak padahal dia tidak tahu apakah tertawanya itu membuat Allah ridho atau membuat Allah marah. Dan 3 hal yang membuat aku menangis adalah yang pertama, berpisah dengan kekasihku Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Yang kedua, kedahsyatan datangnya malaikat penjemput maut. Yang ketiga, berdiri di hadapan Allah pada hari dibongkarnya segala rahasia, kemudian tidak mengetahui akan diiringi ke surgakah atau neraka. Seorang sahabat Abu Darda saja sampai seperti itu dalam menyikapi dan mempersiapkan kematian. Sikap Abu Darda ini senada dengan ayat dalam Al-Quran surat An-Najm yang menyinggung orang yang banyak tertawa. Ayat itu berbunyi, wa tadhakuna wa la tabkun, kamu tertawalah dan tidak menangis. Ayat ini menyindir keras orang-orang yang tidak percaya akan berita tentang hari kiamat. Mereka justru menertawakannya dan menolok-oloknya. Jadi tidak salah memang sikap Abu Darda yang menjaga diri dari tertawa berlebihan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk kita terapkan. Akhirnya di penghujung kultum singkat tentang kematian ini, marilah kita berdoa semoga kita dijauhkan oleh Allah dari kematian yang buruk dan diberikan kematian yang Allah ridhoi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.